يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur memuji Allah atas limpahan rahmatnya, kasih sayangnya, taufiknya kepada kita sehingga kita pada kesempatan yang baik ini bisa berjalan menuju Masjid Al-Burhan untuk mempelajari dinul Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Jika Allah mengendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah pahamkan hamba tersebut akan urusan agamanya. Rasulullah juga bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Seandainya menuntut ilmu tidak ada keutamaan kecuali satu saja, yaitu memudahkan jalan kita menuju surga, niscaya itu sudah cukup untuk memotivasi kita bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu agama. Kedua, selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita yang mulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ahli bait beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajaran beliau. Alhamdulillah ikhwatal iman, kita kembali bertemu untuk melanjutkan kajian Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kita terakhir sampai mana? Terakhir kita jelaskan wala syai'a mithluhu, tidak ada suatu apapun yang semisal Allah. Wala syai'a yu'jizuhu, tidak ada suatu pun yang bisa melemahkan Allah. Wala ilaha ghairuhu, dan tiada yang berhak disembah selain Allah. Nomor 5 ya. Betul nggih? Wala ilaha ghairu, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat teragung. Kalimat la ilaha illallah ini adalah kunci. Kunci apa saja? Yang pertama, kalimat la ilaha illallah adalah kuncinya Islam. Semua ibadah enggak bermanfaat kalau orang itu belum mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kuncinya Islam. Rasulullah bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah. Mengimani, bersaksi tiada yang berhak disembah selain Allah. Dan Nabi Muhammad utusan Allah. Itu nomor 1. Setelah itu, salat, zakat, puasa, haji. Keempat-empatnya ini percuma kalau yang pertama belum dilakukan. Karena la ilaha illallah itu miftahul Islam, kuncinya Islam.
Yang nomor 2, kalimat la ilaha illallah itu miftahul jannah, kuncinya surga. Tanpa la ilaha illallah seorang enggak bisa dapat surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati dalam keadaan iman, mengetahui tiada yang berhak disembah selain Allah, maka dia masuk surga. Jadi la ilaha illallah ini yang nomor 2 apa tadi? Miftahu al-jannah. Yang nomor 3, kalimat la ilaha illallah miftahu asy-syafa'ah. Kalimat la ilaha illallah adalah kuncinya syafaat. Tanpa la ilaha illallah seorang enggak bisa dapat syafaat. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Kata Nabi, aku tahu, tidak ada yang bertanya ini kecuali dirimu, karena semangatmu dalam menuntut ilmu. Terus Nabi menjawab, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Kata Nabi, orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah, khalisan min qalbihi, tulus, ikhlas, jernih dari hatinya, tidak melakukan kesyirikan. Ini adalah kunci nomor berapa? Jadi judulnya ini kalimat la ilaha illallah adalah kunci. Kunci apa? Yang pertama miftahul Islam, kuncinya Islam. Yang kedua miftahu apa tadi? Al-jannah, kunci surga. Yang ketiga miftahu asy-syafa'ah, kunci syafaat. Tanpa la ilaha illallah tidak bisa dapat syafaat. Abu Thalib ketika sakitnya parah didatangi Nabi, dan Nabi berkata, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah yaumal qiyamah. Paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan membelamu pada hari kiamat. Seakan-akan Nabi ngomong ini, nek panjenengan saged ngucap la ilaha illallah, kulo belani panjenengan, kulo kasih syafaat panjenengan, kan gitu nggih. Tapi Abu Thalib tidak mau ngucap, maka Nabi nggak bisa membela dia dibebaskan dari neraka, nggak bisa. Jadi itu yang nomor 3, kalimat la ilaha illallah miftahu asy-syafa'ah. Yang nomor berapa? 4, kalimat la ilaha illallah miftahu al-maghfirah. Kalimat la ilaha illallah adalah miftahu apa? Al-maghfirah, kunci ampunan. Selama orang punya la ilaha illallah, mentauhidkan Allah, pasti diampuni Allah, apapun dosanya. Mana dalilnya? Surat An-Nisa ayat berapa itu? 49 kalau nggak salah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain dosa syirik. Artinya selama kamu nggak berbuat syirik, selama kamu punya tauhid, diampuni enggak? Diampuni. Dalam hadis yang lain dikatakan, wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepada Allah membawa dosa sebesar bumi berupa, membawa sebesar
membawa dosa sebesar bumi, tapi kalian tidak menyekutukan Allah, maka aku akan mendatangimu dengan sebesar bumi berupa apa? Ampunan. Selama orang punya la ilaha illallah, maka dia punya kuncinya apa tadi? Maghfirah, kunci ampunan. Masih ingat enggak antum semuanya hadis yang sering saya sampaikan tuh? Nanti pada hari kiamat, ketika seluruh perhara akhirat sudah terjadi, ahli surga Allah masukkan ke surga, ahli neraka Allah masukkan ke neraka. Seluruh syafaat sudah selesai, syafaat Nabi sudah, syafaat anak soleh sudah, syafaat Al-Quran sudah, syafaat puasa sudah, syafaat para malaikat sudah, finish, semua sudah selesai. Ahli surga Allah masukkan ke surga, ahli neraka Allah masukkan ke neraka. Itu ahli neraka sudah putus asa, sudah menjadi arang. Qad tuhishu, menjadi arang, hancur, lebur, gosong. Di saat seperti itu Allah berkata, baqiyat syafaati, yang tersisa sekarang adalah apa? Syafaatku. Maka Allah mengambil ahli neraka dengan satu genggamannya, kemudian ditaruh di sungai yang ada di surga. Kemudian muncullah yang sudah jadi arang tadi, ditaruh di sungai, kemudian tumbuh lagi menjadi manusia baru yang indah, yang ganteng, yang cantik, yang rupanya bagus-bagus. Setelah itu dikasih cap, stempel di leher-leher mereka. Terus Allah katakan, masuklah kalian ke surga. Pernah dengar hadis itu? Pernah dengar hadis itu? Masuklah kalian ke surga. Maka penghuni surga melihat, ini rombongan terakhir masuk surga. Ahli surga melihat rombongan terakhir yang masuk surga. Ahli surga berkata, haula'i utaqa'ur rahman. Mereka inilah orang-orang yang dibebaskan ar-Rahman, Allah, dari neraka. Min ghairi amalin amilu, tanpa amal soleh yang mereka lakukan. Bi ghairi khairin qaddamu, tanpa kebaikan yang mereka persembahkan. Gak duwe amal baik blas. Tapi karena punya la ilaha illallah, rahmat Allah turunkan kepadanya, dikeluarkan dari apa? Api neraka. Berarti kembali ke materi, poin nomor berapa itu? Nomor 4, la ilaha illallah adalah miftahu apa tadi? Al-maghfirah. Yang nomor 5, kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah miftah itqin minan nar. Kalimat la ilaha illallah adalah kunci dibebaskannya dari api neraka. Ini sebenarnya mirip dengan yang nomor berapa tadi? Sebelumnya tadi. Ya. Di antara dalil yang nomor 4, jadi saya ulangi, nomor 5, bahwa kalimat la ilaha illallah kunci selamat dari api neraka. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis bitokoh. Ada yang paham maksudnya Ustadz? Hadis bitokoh itu apa? Bitokoh itu artinya kartu. Hadis tentang bitokoh, kartu yang terkenal itulah. Para ulama menamai hadis ini dengan hadisul bitokoh, hadis kartu. Sudah tahu ceritanya? Nanti pada hari kiamat ada satu orang yang dihamparkan di hadapannya 99 catatan amal. Itu satu daftar itu panjangnya sampai sejauh mata memandang. Jadi catatan satu tok itu panjangnya sejauh mata memandang. Dan itu jumlahnya ada berapa? 99. Sedikit atau banyak? Banyak. Dan catatannya jelek, merah. 99 gulungan catatan amal.
Satu catatan itu panjangnya sejauh mata memandang kali 99. Banyak sekali. Merah nilainya. Hamba ini ditanya sama Allah, hal dolamatska katabati, apakah malaikatku yang mencatat amalanmu itu mendolimi dirimu? Mungkin kamu melakukan kebaikan ditulis jelek. Kok sampai segini nilainya inilah? Apakah malaikat-malaikatku yang mencatat amal itu mendolimi dirimu? Gak adil. La ya Rabbi, enggak ya, kan gak bisa bohong kan? Gak bisa dia ngomong ketinggalan ngoten ya Allah. Salah kok ya ini malaikat. Enggak bisa. Enggak bisa. Hingga hamba ini putus asa. Merasa enggak ada harapan. Merasa dirinya sudahlah saya pasti masuk neraka ini. Tapi Allah katakan kepada hamba itu, laka hasanah, kamu punya kebaikan. Kamu punya kebaikan. Orangnya nggak sadar kebaikan apa. Kamu punya kebaikan. Akhirnya dikeluarkanlah bitokoh. Apa bitokoh tadi? Kartu. Kartu ini ada tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus Allah perintahkan agar bitokoh kartu yang ada tulisannya La ilaha illallah itu ditimbang dengan 99 gulungan catatan amal, satu gulungan saja panjangnya sejauh mata mandang. Ketika ditimbang, hamba ini berkata, ya Rabbi, ini cuma kartu, sedangkan ini catatan amal yang jumlahnya 99. Kayak nggak mungkin lah yang kartu ini menang. Tapi Allah mengatakan timbanglah. Terus ditimbang. Dan ternyata kartu La ilaha illallah itu lebih berat daripada 99 gulungan catatan amal. Selamanya orang punya La ilaha illallah, dia diselamatkan dari api neraka. Ini nomor berapa itu? 5. Yang nomor 6, kalimatut tauhid miftah al-amni wassalamah. Kalimat tauhid itu kunci keamanan, kunci rasa aman, dan kunci keselamatan. Orang kalau punya la ilaha illallah, aman hatinya, tentram jiwa. Orang itu kalau berbuat syirik, memakai jimat, meskipun dia beranggapan jimat itu sakti, hatinya gak akan tentram. Hatinya kacau. Kalau seandainya dia berangkat ke Bojonegoro, nyampe Osowilangun, lupa gak bawa jimatnya, gelisah dia. Kayak ada yang gak aman dalam hidup. Berbeda dengan ahli tauhid. Ahli tauhid akan diberi rasa aman kepada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Tenang hatinya. Orang kalau punya tauhid akan mendapat rasa aman. Mana dalilnya? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Perhatikan. Butuh konsentrasi. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman, baginya rasa aman. Para sahabat ketika turun ayat ini sedih. Saya ulangi ya. Dan orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukkan imannya tadi dengan kedzaliman, maka baginya rasa aman. Abdullah bin Mas'ud datang ke Nabi dan berkata, ya Rasulullah, ayyuna la yadlim. Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang enggak berbuat dolim? Kabeh menungso nglakoni dolim. Berarti selama orang itu ngelakoni dolim enggak dapat rasa aman.
Karena kan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan apa? Kedzaliman, baginya rasa aman. Berarti nek nglakoni zalim gak dapat rasa aman, kan gitu nggih? Kata sahabat ini berat. Ayyuna la yadzlim ya Rasulullah? Siapa di antara kita yang enggak berbuat zalim? Kata Nabi, zalim yang dimaksud di ayat itu bukan sembarang zalim. Zalim yang dimaksud di ayat itu maksudnya adalah apa? Syirik. Mana dalilnya? Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Sehingga makna ayat tadi itu gini, barang siapa yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan, baginya rasa. Jadi poin yang nomor berapa? 6, at-tauhid miftahul amni. Tauhid itu kuncinya rasa aman. Orang ahli tauhid gak ada takut, Pak. Dia yakin. Orang kalau tauhidnya benar, akidahnya benar, hidupnya akan tenang. Wa ma asobaka lam yakun liyukhti'aka. Apa yang Allah takdirkan menimpamu enggak akan meleset. Wa ma akhto'aka lam yakun liyusibak. Dan apa yang Allah takdirkan meleset tidak akan menimpa. Tenang hati ini. Nek jari di wong Jawa wis cinorek. Ngerti cinorek? Apa sampean gak wong Jawa iki? Perkara kabeh nduk donya iki wis cinorek ing ngarsane Gusti Allah. Apa cinorek? Wis tulis. Wis tercatat, wis lega atine. Ama orang kalau enggak punya tauhid, dia usaha mati-matian ternyata gagal, bunuh diri, Pak. Bunuh diri kalau enggak. Makanya di negara-negara yang katanya maju, Jepang, Amerika, banyak orang bunuh diri. Putus dengan pacar, bunuh diri. Karena enggak punya tauhid. Kalau orang punya tauhid, pusat ketergantungan hidupnya hanya untuk Allah, enggak ada ketakutan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah itu ya, jadi minimal dalam pertemuan ini tadi saya sebutkan tauhid itu kunci. Ada berapa tadi? Kunci, diulangi. Yang pertama kunci Islam, kunci surga, kunci apa? Syafaat, kunci ampunan, kunci keselamatan dari neraka. Nomor 6 kunci rasa aman. Yang nomor 7 miftah qabulil a'mal. Tauhid itu kunci diterimanya amal. Betul apa enggak? Ajibu, silakan dijawab. Tauhid itu kunci atau kalimat tauhid la ilaha illallah itu kunci diterimanya amal. Benar enggak? Benar. Tulis. Miftah qabulil a'mal. Mana dalilnya bahwa tauhid itu kunci diterimanya amal? Dalilnya surat Az-Zumar ayat 65. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan maka terhapus, gugur, hancur amalanmu. Lihat saya, perhatikan. Abu Thalib itu, Pak, seandainya dia punya tauhid, luar biasa pahalanya. Dia ngeramut Nabi sejak Nabi umur 8 tahun. Betul? Sampai Nabi umur 40 tahun diangkat jadi Rasul, mendakwakan Islam, dibackingi sama pamannya. Bahkan ketika Rasul diboikot, itu Abu Thalib ikut diboikot di lembah, gak ada makanan. Padahal dia kafir loh. Sampai-sampai Nabi berkata, tidak pernah kafir Quraisy sanggup berlaku kasar kepadaku kecuali setelah kematian pamanku. Coba bayangkan pahalanya Abu Thalib itu seandainya dia masuk Islam. Tapi karena dia nggak punya kunci diterimanya amal, betul toh?
Karena dia nggak punya kunci diterimanya amal. Habaan manturo. Amalnya seperti debu-debu yang berterbangan, nggak ada manfaatnya. Perhatikan saya. Ini sering saya sampaikan. Untuk menguatkan yang sudah hafal dan untuk memberitahu yang belum tahu. Di dalam Al-Quran itu ada ayat. Yang ayat ini ada di Taurat, ada di Injil, ada di Zabur, dan ada di kitab-kitab Nabi terdahulu. Nabi datang silih berganti, tapi ada ayat dalam Al-Quran tidak pernah Allah ganti. Nabi datang silih berganti, tapi ada ayat yang tidak pernah Allah ganti. Semua para nabi kebagian wahyu ayat ini. Kitab suci datang silih berganti, tapi ada ayat di dalam seluruh kitab suci tidak pernah Allah ganti. Selalu setiap nabi dari Adam sampai Nabi Muhammad kena jatah dapat wahyu ini. Surat apa? Ayat berapa, surat apa? Loh kok alhamdulillah pagi ini kita ngaji. Akhirnya sama neru. Berarti selama ini gak harus sama. Surat apa? Qul a'udzu binnas, malikin nas, ilahin nas. Surat apa? Nyerah. Ini kan kajian Nabi subuh. Ini PPKB nopo dereng ini. Surat apa? Ditulis ya, ditulis. Tak kira sudah tahu jenengan, ternyata kok belum. Saya ulangi, ada ayat di dalam Al-Quran. Ini ayat juga ada di Zabur, juga di Taurat, juga di Injil, di Suhuf Ibrahim, dan di seluruh kitab-kitab para nabi. Ada ayat yang mana seluruh nabi kena wahyu ayat ini. Nabi boleh datang silih berganti, tapi ada ayat tidak pernah Allah ganti. Setiap nabi pasti kena wahyu ini. Surat apa? Surat yang tadi tak baca. Az-Zumar ayat 65. Az-Zumar ayat berapa? 65. Bunyinya kan gini. Perhatikan saya. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Terus apa tadi kelanjutannya? Dan nabi-nabi sebelummu. Ya kan? La in asyrakta, kalau kamu melakukan kesyirikan, terhapuslah amalan. Ini ayat seluruh nabi kebagian. Ini ayat ada di kitab-kitab terdahulu. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan nabi-nabi sebelummu. Apa itu? Kalau kamu melakukan kesyirikan, terhapuslah, hancurlah amalanmu. Nah, berarti kan la ilaha illallah itu kunci diterimanya amal. Berapa poin? 7 poin. Oke. Kemudian ikhwatal iman, sekarang kita pindah ke nomor berapa? Bukan. Maksudnya ini loh kitabnya ini loh. Saya sudah bawa kitab kan? Ya, kudu bawa kitab. Yang ngaji kalau nggak bawa kitab nanti bingung. Harus. Taib. Merbintan? Nomor 6, qadimun bila in ibtida, daimun bila intiha. Ini penting nih ya, nomor 6. Yang bawa kitab dilihat. Qadimun bila ibtida, daimun bila intiha. Allah itu qadim. Qadim itu lama, terdahulu, tanpa permulaan. Yang dahulu tapi tanpa permulaan. Daimun bila intiha.
yang abadi tanpa berkesudahan. Perhatikan. Pengarang kitab ini menyebutkan Allah itu qadim. Qadim itu artinya lama. Dulu. Perhatikan saya ya. Dijelaskan para ulama, termasuk para pensyarah kitab ini, nggak ada nama Allah qadim itu. Bisa dipahami? Allah nggak punya nama qadim. Sehingga nama ini kalau dijadikan nama Allah tidak boleh. Abdul Qadim tidak boleh. Sehingga para ulama menyebutkan di sana ada lafadz yang lebih tepat dari kata-kata qadim. Allah itu qadim, Allah itu lama, Allah itu terdahulu. Sisi kurang tepatnya adalah kalau Allah itu dinamakan qadim, yang terdahulu, sesuatu itu menjadi dahulu kalau pernah menjadi jadid, baru. Paham? Sehingga diantaranya adalah pengarang kitab atau pensyarah atau banyak para pensyarah kitab ini menjelaskan lebih tepatnya menggunakan nama huwal awwalu wal akhir. Ini lebih tepat. Huwal awwalu wal akhiru. Makanya dalam hadis dikatakan, perhatikan, di antara doanya Nabi, perhatikan, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha awal, yang tidak ada sebelummu sesuatu pun. Ini lebih pas daripada kata-kata apa tadi? Qadim. Tapi kalau maksud dari penulis yaitu Al-Imam At-Tahawi, maksudnya itu sekedar min babil khobar, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai itu dijadikan apa? Nama Allah. Kalau Allah qadim dalam artian Allah punya nama Al-Qadim termasuk Asmaul Husna, tidak. Tapi ada padanannya yang lebih tepat, lebih akurat. Qadim kurang akurat. Lebih akuratan apa tadi? Al-awwal. Karena ini lafaz Al-Quran. Ditulis. Gak tahu ada gak di situ? Tapi keterangannya ada ya di bawah ya. Ada keterangan di bawah Al-Qadim bukan termasuk nama Allah. Ada nggak di kitab sampean? Ada. Ah itu bagus itu. Kasih garis bawah biar kita nggak salah paham. Al-Qadim bukan termasuk nama Allah. Di antara nama Allah adalah Al-Awwal. Ah ini yang lebih tepat, lebih akurat. Bisa dipahami nggih? Mana dalilnya? Dalilnya sampean tulis, sekarang nggak ada di kitab. Surat Al-Hadid ayat yang ketiga. Saya dengan panjenengan sama-sama bawa matannya. Matannya cuma kayak gini loh. Ini pun ada terjemahnya. Kalau nggak ada terjemahnya lebih kecil lagi, dimasukkan saku masih susuk-susuk. Maksud saya, jenengan pertemuan akan datang wajib punya. Cuma segini doang kok. Nah, cuma kalau mau syarahnya banyak. Ada syarah Syekh Fulan banyak yang mensyarah. Ya, termasuk saya juga bawa syarahnya di sini. Ya, jadi saya ulangi, pengarang kitab ini mengatakan Allah itu qadim bila ibtida. Allah itu yang dulu tanpa permulaan. Terus sama pensyarah dikritik atau bukan dikritik ya, diterangkanlah gitulah ya. Karena kalau maksudnya itu sekedar min babil khobar, gak apa-apa. Yang gak boleh itu kalau sampai apa? Menamai Allah dengan nama apa? Qadim. Karena nama Allah itu sifatnya tauqifi. Apa tauqifi itu? Harus berdasarkan
dalil tidak boleh menamai Allah dengan nama yang Allah tidak menamai dirinya dengannya. Nama Allah, sifat Allah itu sifatnya tauqifi. Apa tauqifi itu? Kita namai Allah, kita sifati Allah sebatas yang Allah menamai dirinya dan Allah mensifati dirinya. Paham? Jangan menamai Allah dengan nama yang Allah tidak menamai dirinya dengannya. Jangan menamai Allah dengan nama yang Nabi tidak menamai Allah dengannya. Bisa dipahami nggih? Ya, termasuk qadim ini. Tidak ada Qur'annya, tidak ada hadisnya. Maka sama pensyarah dikasih padanannya yang lebih tepat, lebih akurat. Yaitu apa tadi? Huwal awwal. Maka diantara doanya Nabi kan Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, panjenengan adalah zat yang maha awal yang tidak ada suatu apapun sebelummu. Wa antal akhiru, dan panjenengan adalah zat yang maha akhir, falaysa ba'daka syai', yang tidak ada suatu apapun setelahmu. Ini yang lebih tepat karena ada dalilnya. Adapun dari Quran tadi surat apa? Al-Hadid ayat 3, huwal awwalu wal akhir. Ini kalau enggak bermajelis sekadar dibaca ya enggak dapat informasi kayak gini. Makanya pentingnya ngaji supaya kita terarah gitu ya. Jadi qadimun bila ibtida, daimun bilantiha, maha dahulu tanpa permulaan, maha abadi tanpa berkesudahan. Ya, niatnya beliau bagus niatnya gitu ya. Tapi mungkin redaksinya dipilih lagi yang lebih apa? Tepat, yang lebih sesuai, yaitu antal awwalu wa antal akhiru. Awal gak ada sebelum Allah suatu apapun, akhir tidak ada setelah Allah suatu apapun. Nah gitu ya. Terus berikutnya nomor berapa berikutnya nih? Nomor 7. La yafna wala yabid. Allah itu tidak akan fana, tidak sirna, tidak usang. Wala yabid, dan Allah tidak punah. Allah tidak fana, Allah tidak punah. Di sini nggak disebutkan dalilnya sama pengarang karena memang ini matan. Terus dalilnya ini mana Ustaz? Sampai tulis. Dalilnya adalah surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Kullu man 'alaiha fan. Setiap apapun di muka bumi ini pasti akan fana. Pasti akan hancur, sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang tersisa adalah wajah Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan. Jadi Allah enggak fana. Seluruh makhluk yang fana, tapi Allah tidak memiliki sifat fana. Kefanaan hanya milik makhluk, bukan milik Allah. Sudah ditulis nggih? Surat apa tadi? Ar-Rahman ayat 627. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini akan sirna, akan binasa. Wa yabqa, dan yang tetap kekal adalah wajhu rabbika, wajah Tuhanmu. Nah, terus yang nomor 8, wala yakunu illa ma yuridu. Wala yakunu illa ma yuridu. Tidak akan terjadi kecuali apa yang Allah kehendaki. Gak ada sesuatu di muka bumi ini yang terjadi tanpa kehendak Allah, tidak ada. Ucapan ini, poin nomor 8 ini bantahan kepada kaum Qadariyah. Saya ulangi, sampean tulis. Poin nomor 8 ini
bantahan kepada kaum apa tadi? Qadariyah. Mengapa? Karena menurut paham Qadariyah, menurut akidah Qadariyah, bahwa takdir itu tidak ada. Mereka itu mengingkari takdir. Jadi menungso iki mau jadi presiden, mau jadi petani, itu nggak ada urusannya sama takdir. Nggak ada urusan sama kehendak Allah, terserah masing-masing. Ini bahaya pikiran kayak gini nih. Ini Qadariyah, ingkar takdir. Jadi orang ini mau jadi polisi, mau jadi dokter, mau jadi tukang becak, mau jadi tukang parkir, mau pemulung sampah, mau pengusaha, tidak ada kehendak Allah di situ. Menurut mereka ini, dalam masalah takdir ada 3 kelompok. Kelompok pertama namanya kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah ini ingkar takdir, gak mau takdir. Gak ada takdir itu. Semua kembali ke masing-masing. Qadariyah memakai dalil. Apa dalilnya Qadariyah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak ngubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Gak ada urusan sama Allah. Ente mau kaya ya kerja. Ente mau atau Anda mau atau sampean mau jadi jutawan ya kudu kerja. Gak ada sangkut pautnya sama Allah. Menolak takdir. Pakai ayat tadi. Gimana tadi bunyinya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini pendapat Qadariyah. Yang kedua ikhwatal iman adalah pendapatnya siapa? Jabariyah. Yang kedua adalah pendapatnya Jabariyah. Jabariyah ini berpendapat kebalikannya. Bahwa manusia ini enggak punya daya dan upaya. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi menungso ini koyok wayang kata mereka. Manusia itu kayak wayang. Manusia itu kayak kapas dihempas angin ke selatan ke timur, tidak punya daya dan upaya. Jadi menurut pikiran Jabriyah ini bahwa manusia nggak punya kuasa, nggak punya kehendak, nggak punya kehendak, tidak ada iroda itu, nggak ada. Manusia ini majbur, terpaksa. Jadi kalau ada manusianya berzina, nggak salah manusianya, kan Allah Subhanahu Wa Taala yang mentakdirkan itu. Kalau dia mencuri, ya sudah ditakdirkan begitu. Allah sudah menghendaki begitu. Ini coba sama lihat nomor berapa tadi? 8. Tidak akan terjadi kecuali apa yang dikehendaki Allah. Nah, kelompok Jabriyah ini berlebihan menetapkan ini sampai akhirnya dalam maksiat pun mereka berhujjah dengan takdir. Takdirnya gimana lagi? Yang benar yang mana Ustadz? Yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalilnya Jabriyah ini, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Dan bukan kamu Muhammad yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah sebenarnya yang melempar. Ya, ahli bid'ah kan gitu, ngambil sebagian. Ahlus Sunnah dua-duanya dipakai. Ya, Ahlus Sunnah dua-duanya dipakai. Jadi manusia punya kehendak, tapi kehendaknya manusia dibawa kehendak Allah. Ya. Jadi yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qadariyah ekstrim menolak takdir. Jabriyah ekstrim menetapkan takdir sampai salah. Ahlus Sunnah tengah-tengah. Inti berusaha, sampean berusaha, nanti Allah mudahkan. Karena ada sebab akibat di situ, perhatikan saya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, maka Allah simpangkan mereka sekalian.
Berarti kan gak ujuk-ujuk Allah nyimpangkan, tapi ada usaha dari siapa? Fa amma man a'ta wattaqa fasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kalau orangnya baik, ya, iman, berinfak, Allah mudahkan jalannya menuju kebaikan. Berarti kan ada sebab akibat. Nek awakmu ngene, ya Allah kayak ngene. Berbeda dengan pikirannya Qadariyah dan pikiran Jabariyah. Terus bagaimana berhujjah dengan takdirnya Allah? Bagaimana berhujjah dengan kehendak Allah? Boleh enggak? Perhatikan. Berhujjah dengan takdirnya Allah itu ada perinciannya. Kalau berhujjah dengan takdir Allah dalam musibah, ini sunnahnya Nabi. Misalnya sampean kena musibah ngono ya, terus sampean ngomong ini, qadarallah, sudah ditakdirkan Allah, sudah dikehendaki Allah, wis kita sabar saja. Ini bagus. Ini berhujjah dengan takdir ketika mendapat apa? Musibah. Ini bagus karena Nabi nyontohkan gitu. Kalau kamu kena sesuatu, kul qadarallah atau kul qadarullah wa masya'a fa'al. Apa yang dikehendaki Allah itulah yang terjadi. Nomor 8 loh. Tidak akan terjadi kecuali apa yang dikehendaki Allah. Makanya kalau kita kena musibah dianjurkan untuk berhujjah dengan takdir, nggak apa-apa. Misalnya kena musibah apa, sampean ngomong qadarallah wa masya'a fa'al. Wis enggak apa-apa, wis takdiri Allah. Tentrem mati sampean. Yang nggak boleh itu berhujjah dengan takdir dalam hal maksiat. Nggak boleh. Berzina, selingkuh, ketahuan istrinya. Oh, dimarahi habis. Terus kata suaminya, mama ini kayak nggak pernah ngaji aja. Coba ma lihat Aqidah Thahawiyah halaman berapa ini? Halaman 4 nomor 8. Tidak akan terjadi kecuali apa yang dia kehendaki. Tidak akan terjadi kecuali yang Allah. Ini pikiran Jabriyah ini kayak gini nih. Tapi maksudnya ini benar, maaf, bukan ini yang Jabriyah, tapi Jabriyah yang salah paham dalam memahami apa ucapan ini. Yang nggak boleh itu berhujjah dengan takdir dalam hal apa tadi? Maksiat. Kalau musibah betul memang harus, tapi kalau dalam maksiat nggak boleh. Sudah ma terjadi ma, wa ma asobaka lam yakun liuhtiaka. Apa yang menimpamu nggak bakal meleset ma. Apa yang meleset nggak, sudah qadarullah. Kita kan sudah ngaji, sama-sama ngaji nih. Enak dewe maksiat. Nggak boleh. Bukan qadarullah, astaghfirullah. Tiba-tiba para ulama memperinci. Kalau berhujjah dengan takdir dalam hal apa tadi? Musibah bagus, kul qadarullah bagus. Memang itu yang diperintahkan Nabi. Tapi kalau dalam maksiat tidak boleh berhujjah dengan apa? Takdir, ya. Allahu a'lam bissawab. Satu lagi, setelah itu siapkan tanya jawabnya ya. Poin nomor berapa ini? Poin nomor 9. Dalilnya yang nomor 8 tadi sudah sumber panjenengan. Wala yakunu illa ma yuridu, tidak akan terjadi suatu kecuali yang dikehendaki Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kan ada yang sama itu ya. Sekarang nomor berapa? 10. Nggih. 9. Mas 9. Nah, la tablughuhul auham. Tidak, Allah itu tidak dijangkau oleh angan-angan. Wala tudrikuhul afham. Dan tidak bisa dijangkau oleh nalar pikiran manusia. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh angan-angan manusia dan tidak bisa dinalar oleh daya pikir manusia. Makanya yang ada adalah taslim sami'na wa ata. Seperti Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Allah itu beristiwa di atas ars. Imani, selesai. Sami'na
wa ta'na. Selesai. Gak usah dipikir-pikir. Allah itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Ahlus sunnah nggih sami'na wa ata'na, tentrem hati kita. Yang lain enggak? Ini enggak, ini enggak, kurang tepat ini. Padahal sing ngomongin Nabi. Allah turun ke langit dunia. Kalau Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir kurang lebih jam 2 jam 3, kosong dong. Padahal kan enggak ada di muka bumi yang kosong dari sepertiga malam terakhir. Paham? Bisa dipahami saya? Tidak ada muka bumi ini yang kosong dari sepertiga malam terakhir. Karena muter terus. Menurut mereka nih. Jadi masa Allah begini, turun begini, turun begini. Ini ente memikirkan Allah dengan pikiran manusia. Allah yaf'alu ma yurid. Allah itu mengerjakan apapun yang dia inginkan. Tidak iman, karena ini mustahil ini kata mereka gitu. Tapi di sisi lain mereka percaya seorang wali tinggal di Surabaya bisa sholat ke Mekah, melipat waktu. Loh kok percaya nek wali? Nek Allah gak percaya. Nah inilah ya. Jadi dalilnya mana ini? Nomor berapa ini? Nomor 9 ini dalilnya surat Toha ayat 110. Ditulis. Dalil dari yang nomor 9 ini adalah surat Toha ayat berapa? 10. Wala yuhituna bihi ilma. Dan mereka itu gak bisa menjangkau Allah, itu gak bisa. Ya. La tabluhul awham wala tutrikuhul afham. Tidak dijangkau oleh angan-angan, tidak pula bisa dinalar oleh daya pikir manusia. Allah maha bisa. Allah itu al-qadir. Allah itu maha kuasa. Jadi apa yang menurut mustahil itu gak mustahil bagi Allah. Innallah sari'ul hisab. Allah itu cepat hisabnya. Bayangkan pada hari kiamat menghisab wong miliaran sejak zamannya Nabi Adam sampai apa? Nabi Muhammad. Itu gimana? Misalnya, jangan nggak seperti seorang interview masuk perusahaan 5 orang bisa berjam-jam itu. Nggak boleh disama-samakan kayak gitu. Jadi Allah itu tidak dijangkau oleh angan-angan, tidak pula dinalar oleh daya pikir manusia. 5 menit saya sampaikan materi. Ada waktu 15 menit untuk kita tanya jawab. Silakan kalau ada. Bismillah. Yang tanya silakan Ki. Barakallahu fikum. Ustaz wa fikum barakallahu. Ingin tanya Ustaz, apakah Allah mempunyai nama atau sifat melempar? Ar-Rami, Allah Ar-Rami, Allah sang pelempar. Ya ndak boleh ya. Tapi tadi kan dikatakan innal, gimana tadi? Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha ram. Itu min babil khobar. Mengkabarkan bahwa yang lempar itu bukan kamu Muhammad tapi Allah. Tapi jangan dipakai nama itu. Sekedar mengabarkan bahwa bukan kamu ya Muhammad yang lempar tapi adalah apa? Allah. Tapi nggak boleh dikatakan Allah Ar-Rami, Allah sang pelempar, enggak. Babul khobar ausa min babis sifat wal asma. Bab khobar itu lebih apa namanya? Lebih luas. Tapi jangan diartikan itu adalah nama Allah. Apakah memperbanyak jumlah anak akan menambah pertanggungjawaban kelak di hari kiamat? Nambah pahala juga. Jangan pikiran pesimis. Akhirnya wis gak punya anak wis daripada engko tambah akeh tanggung jawab. Akeh anak akeh sing ndongakno. Akeh anak duwe keturunan. Sa anak-anak ndongakno sampean. Semua ada sisi apa tanggung jawabnya dan ada sisi kemuliaannya.
Ya, jadi jangan kemudian gara-gara wah anak akeh hisabe. Ya padha wae istri akeh ya akeh hisabe kan ngono akhire kan. Dadi gak sido poligami gak sido enak akeh. Jangankan anak banyak, menikah juga ada tanggung jawabnya kan gitu nggih. Jadi jangan dijadikan alasan dengan itu. Karena punya anak itu penting. Perhatikan ya. Surat Yasin ayat 12. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami catat amal-amal mereka dan kami catat pula bekas-bekas yang ditinggalkan mereka. Menurut surat Yasin ayat 12, yang dicatat oleh malaikat tidak hanya amal kita. Udah jelas? Saya ulangi ya. Saya melanjutkan. Wa naktubu ma qaddamu. Kata orang gak pernah yasinan sama ini. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami catat apa-apa yang mereka lakukan. Gak cukup di situ, dan kami catat pula bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi kalau kita mati, jangan dikira pulpen itu berhenti ya jemaah. Amal kita memang berhenti, tapi peninggalan kita masih dicatat. Saat durungnya mati mendirikan diskotik, dibuat joget dosa, dibuat nyanyi-nyanyi dosa, dibuat zina dosa, dibuat minuman khamr dosa. Wong wis mati tapi dosane terus. Dosa. Saat durungnya mati bangun masjid, ikut andil, tenaga, pikiran, ikut mikir, mengumpulkan donasi, ikut nyumbang, lantainya, temboknya, orangnya mati, kain kafannya terkoyak, tulang belulangnya mungkin sudah remuk, tapi ini masjid dipakai sholat, pahala, dipakai kajian, pahala, dipakai ngaji, pahala, dipakai sujud, pahala, dipakai iktikaf, pahala, dan ini terus 5 waktu, pahala. Itu dicatat, jangan dira nggak dicatat. Jadi yang ditulis itu nggak hanya amal kita, tapi apa? Bekas peninggalan kita. Dan Nabi berkata ada 7 hal bekas yang terus mengalir pahalanya ke mayit. 7 ini diantaranya adalah anak soleh. Kita jelas itu. Dawa selisih jini ini salah satunya apa? Anak soleh. Jadi apakah memperbanyak anak akan menambah pertanggungjawaban kelak di akhirat? Ya iya, tapi di sisi lain juga nambah pahala. Kalau benar ya cara mendidiknya. Wallahu a'lam bishawab. Anak soleh yang mendoakan. Ada lagi monggo katanya. Kelompok Qadariyah itu apakah termasuk tarekat? Bukan tarekat Qadariyah yang kita kenal itu. Nah. Itu nama itu kebetulan sama Pak. Tarekat Qadariyah. Kalau itu sufi Pak. Sufi Qadariyah ini. Tarekat itu. Nah, berkenaan dengan sufi, saya nggak bahas tarekat Qadariyah ya. Saya nggak bahas itu loh ya ini. Biar nggak dikait-kaitkan sama itu beda. Saya nggak bahas itu. Kelompok sufi yang ekstrim itu punya pikiran ibadah itu gak boleh niatnya cari surga. Orang sufi kan nyeleneh toh. Ibadah kok ngelek surga. Ibadahmu lo gak ikhlas. Ibadah itu karena cinta, karena cari ridhonya Allah. Masa mlebu surga mlebu neraka gak penting. Yang penting dapat ridhonya Allah. Kan ngono, pikiran sufi yang ekstrim kan ngono. Ya, ini enggak benar. Nabi itu orang yang paling ikhlas, ngajari kita minta surga. Orang itu kalau meminta berarti melakukan 2 pahala. Berarti melakukan 2 ibadah. Saya ulangi ya. Orang itu kalau berdoa minta kepada Allah itu dia melakukan 2 ibadah. Ibadah pertama dia merendahkan dirinya, memperkecil dirinya. Dan yang nomor 2 dia mengagungkan Allah. Ya inilah penghambaan yang nggak dimaui oleh orang-orang sufi. Ibadah kok cari surga,
mau ibadah karena ada hitung-hitungannya surga. Kayak ibadahnya pedagang Anda ini. Kalau Allah kok dagang. Kita katakan, ya memang dagang. Allah sendiri yang mengatakan kita berdagang. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hei orang yang beriman, maukah kamu saya tunjukkan perdagangan yang bisa menyelamatkan diri kalian dari api neraka. Jadi kalau mereka ngomong ibadah kok ngelek surga, koyok pedagang untung rugi. Loh, memang Allah ngomong ngono kok. Allah membeli amal-amalnya orang yang beriman. Lah barang dagangannya Allah itu mahal, apa itu? Surga. Cuman pemiliknya itu maha pemurah. Ini amal-amalnya dewek itu gak nutut kanggo tuku surga. Mahal. Silatullah ghaliyah. Dagangannya Allah itu mahal. Tapi pemiliknya pemurah, welas. Amalan iki sakno wis gak apa-apa wis tak kei wis. Gak mentoloh nyawang kita ya. Karena welas aslinya Allah. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi boleh sama minta surga. Karena permohonanmu minta surga itu berarti kamu menghamba. Berarti kamu butuh, memohon. Karena Allah yang punya. Ya. Justru man lam yad'ullah yaghdab alaihi. Allah murka kalau ada hamba yang gak minta kepadanya. Allah itu murka, Pak. Jadi wong gak ndonga itu tidak sekedar gak dapat apa-apa. Tapi oleh dosa. Wis aku wis sugih kok Ustaz, aku wis omahku gede, mobilku mewah, bojoku ayu, papat pisan, wis aku gak butuh apa-apa Ustaz. Aku gak butuh apa-apa, aku gak ndonga. Kalau apa-apa ya Ustaz, aku cukup gini. Loh, awakmu gak ndonga itu bukan kamu gak dapat apa-apa. Tapi kamu dapat apa? Dosa. Jadi gak ndonga itu oleh dosa. Man lam yad'ullah yaghdab alaih. Siapa yang gak berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Sombong, rumangsa cukup. Ya, minta apa? Minta dijauhkan dari neraka. Ya boleh juga. Kata orang sufi, ibadah kok karena wedi tekan neraka. Kaya arek cilik ae. Ngelakoni sesuatu karena wedi dijiwir mae kan gitu kan? Apa? Ibadah kok takut neraka, kayak ibadahnya para budak aja. Kita katakan memang kita ini budak kok. Abdullah, apa abdud? Apa artinya abd? Apa artinya abd? Hamba Allah. Kita ini sahayanya Allah kita ini. Kita ini adalah budak-budaknya Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Makanya para ulama menjelaskan pilar ibadah itu ada 3. Hub, cinta, roja, berharap, dan nomor 3 apa? Khauf. Orang yang ibadah dalam hatinya harus ada 3 ini. Cinta, harap, dan khauf. Ada pertanyaan Mas? Silakan. Okay. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ini berhubungan dengan materi ini. Untuk pembahasan yang nomor 8 tentang takdir. Saya pernah mendengar ada orang yang mengatakan usaha tidak mengkhianati hasil. Apakah ini bertentangan dengan takdir? Iya, kurang tepat atau enggak tepat. Usaha tidak mengkhianati hasil. Ini nanti membuat orang lupa sisi Allah Subhanahu wa taala. Sing penting dhek sing sifat kuping ndas dele sikil dele ndas. Gak mungkin usaha mengkhianati hasil. Yang benar enggak hanya usaha, ada unsur doa, betul toh? Jadi usaha luar biasa harus dibarengi dengan bahwa kita ini lemah tanpa pertolongan Allah. Jadi jangan hanya semata-mata usahamu tok yang membuat kamu berhasil. Tapi di situ ada unsur-unsur, tapi di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang benar ya. Jadi begini, tawakal itu punya 2 rukun, Pak.
Saya ulangi ya, terakhir ini. Atau ada lagi monggo, masih ada 5 menit. Tawakal itu ada 2 rukun. Hilang satu, hilang tawakalnya. Siapapun yang ngaku tawakal harus lengkap dua-duanya. Rukun tawakal yang pertama adalah as-siqatu billah wal i'timad alaihi. Yakin kepada Allah dan bersandar hanya kepada Allah. Itu rukun pertama. Tapi nek ngono tok sik salah. Rukun yang kedua adalah sudah ditulis yang pertama ya. Apa tadi? Yakin kepada Allah dan bersandar hanya kepada Allah. Itu rukun tawakal yang pertama. Rukun tawakal yang kedua adalah ahdul asbab al-ma'dun fiha. Mencari sebab-sebab yang dibolehkan. Sebab yang dibolehkan ada 2. Sebab syar'i dan sebab, ayo, kan cerita sampai no ini. Tapi di selain Masjid Burhan kayak ini, ya, sebab itu ada 2 dalam Islam itu. Sebab syar'i dan sebab kauni. Sering tak sampaikan kok. Kauni. Sebab syar'i itu sebab yang didukung oleh dalil. Sampai loro pengen sembuh ngombe Zam-Zam. Boleh ndak? Boleh, sebab ini syar'i. Panjenengan misalnya sakit, ininya berat semuanya, terus sampean bekam. Ini selain tawakal ke Allah minta kesembuhan, cari usaha. Kan gitu Ki, sebab kesembuhan. Sebab yang pertama sebab syar'i, sebab yang ditunjukkan dalil. Yang nomor 2 sebab ini kauni. Gak ada dalilnya, tapi secara kauni dibenarkan. Saya lapar. Bagaimana supaya saya ini gak lapar? Gak boleh. Saya tawakal aja kepada Allah. Harus cari sebab. Sebab yang kauni itu apa? Ya makan. Karena menurut hukum kauni, makan menghilangkan lapar. Bisa dipahami nggih? Nah, jadi begitu. Tawakal itu dibenarkan kalau ada 2 rukun. Rukun pertama bersandar hanya kepada Allah. Rukun yang kedua mencari sebab yang dibolehkan. Sebab yang dibolehkan ada 2, syar'i dan kauni. Kalau syar'i ndak, kauni ndak, jangan. Syaitan. Ya. Dan itu sudah sering saya sampaikan di tempat lain. Ada lagi pertanyaan? Monggo, terakhir ya, setelah itu jangan tanya lagi. Berkaitan dengan Az-Zumar 65 tadi, bagaimana dengan kondisi orang-orang terdahulu kita, misalnya di zaman kakeknya kita, di mana pada saat itu dakwah sunnah itu belum seperti sekarang. Dan prakteknya saat zaman itu, meskipun mereka haji, meskipun mereka sholat masih datang ke dukun, mau nikah masih ke dukun di pasar, seperti itu. Dan bisa jadi terserempet ke dalam praktek kesyirikan. Dan bisa jadi dengan Az-Zumar 65 ini, apa-apa mereka akan seperti dulu, seperti tadi. Sebenarnya bagaimana menyikapi seperti itu? Iya. Jawabannya lumayan panjang. Jadi bedakan syirik dengan wasilah kesyirikan. Bisa dipahami nggih? Yang dilakukan mereka itu benar-benar syirik apa sekedar wasilah menuju kesyirikan. Itu sesuatu yang beda. Kan gitu nggih? Yang kedua, itu syirik besar apa syirik kecil? Itu juga perlu diperhatikan lagi. Karena syirik besar beda dengan syirik kecil. Syirik besar mengeluarkan orang dari Islam. Syirik kecil tidak mengeluarkan orang dari Islam. Syirik besar menggugurkan seluruh amal. Kan gitu nggih? Syirik kecil menggugurkan amal yang disertainya saja. Enggak semua. Bisa dipahami nggih?
Syirik besar membuat pelakunya kekal di neraka. Syirik kecil tidak membuat pelakunya kekal di neraka. Dan juga ada hadis, karena ada sesuatu Mas yang nggak ada alasan. Nggak boleh orang alasan, saya nggak tahu, nggak boleh. Contoh ya, orang minta ke pohon. Terus alasan nih, lu kalau dereng ngertos, enggak. Karena dia sudah Islam, kecuali dia di pedalaman beda lagi. Ya, insya Allah orang kalau sudah Islam sampai kepadanya, sholat 5 waktu padanya, orang akan paham bahwa nggak boleh minta kemana? Pohon. Cuman ini kan nggak sampai begitu tuh. Cuma ya pakai sebelum akad nikah, pamit dulu ke mana? Ke kubur, izin kan gitu biasanya. Ya. Itu apakah nanti disertai hati keyakinan bahwa kan nggak sampai gitu juga kadang-kadang. Tapi intinya kalau dari kebodohan, ada hal-hal yang sifatnya itu detil, nggak bisa dipahami oleh orang-orang awam, insya Allah Allah memaafkan itu. Tapi nek jelas-jelas Mas, dia njaluk nang patung, terus alasannya aku gak ero kok. Lu ente wong Islam kok gak ero. Paham gak maksudnya? Ente wong Islam wis syahadat, ono guru-guru nduk desamu, ono sing ngajari Quran. Padahal nek njaluk nang patung itu sudah sepakat, gak ono wong Islam marani oleh itu. Ya kalau itu kan beda lagi. Tapi kalau sudah misalnya terjatuh pada hal tertentu yang itu bagi orang awam karena samar dan belum ada yang mengajarinya sama sekali, ya semoga Allah memaafkan. Jadi begini, sama tak kasih tahu ya, kita ini memandang umatnya Nabi Muhammad, pandanglah seperti Nabi Muhammad memandang umatnya. Perhatikan saya, ilmu itu harus dibarengi dengan kasih sayang. Saya ulangi ya, ilmu itu harus dibarengi dengan kasih sayang. Ilmu itu kalau nggak dibarengi dengan kasih sayang, yang ada adalah kesombongan dan kecongkaan. Kita semakin berilmu harus semakin sayang kepada umatnya Nabi Muhammad. Kadang-kadang kita ini belum bisa ngamalkan, Pak. Nek benjukar wong iki penentang dakwah ini wis muangkel hati kita. Sampeyan tak kasih tahu ya. Nabi itu di malam hari nangis. Nangisi umatnya. Sampeyan kira yang ditangisi Nabi itu yang ahli tahajud. Yang ditangisi Nabi siapa? Ya yang nyimpang-nyimpang itu. Paham enggak maksud saya? Nabi lo umatnya terseok-seok di sirat itu. Apakah Nabi? Oh mampus kon. Ayo kon. Kok wapok kon ya. Nabi berkata, ya Rabbi salim salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah. Mungkin dulu di dunia dia memusuhi dakwah, dia suka, tapi bagaimana sayangnya Nabi itu loh. Jadi perlu sampean ketahui ya ayo salafiyun, hehe wong salafi tak kandhani sampean. Mencintai umatnya Nabi itu sunnah Nabi. Saya ulangi ya, mencintai umatnya Nabi itu sunnah Nabi. Jangan dikira nggak sunnah Nabi. Selama orang itu berintisab kepada Islam, masih ada hak kasih sayang yang harus kita cintai di situ. Itu kadang-kadang yang hilang dari diri kita. Ini jujur saja nih, ada yang hilang dari diri kita. Jadi selama orang itu punya intisab kepada Islam, masih ada hak kasih sayang yang dia itu punya hak atas diri kita. Maka kadang-kadang kita itu menyelidik orang-orang yang kurang tepat. Harus muncul kasih sayang kita. Ya itu memang ladang kita. Itu yang ditangisi Nabi ya wong-wong iki. Ahli maksiat, ahli omben-omben yang ditangisi Nabi. Nabi berkata ummati, ummati ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya mereka ini. Lalu Nabi saja nangisi mereka saking pengennya mereka selamat. Nah kita juga harus mencontoh Nabi. Ya gitu ya. Nah ini sekali lagi ilmu harus dibarengi dengan apa? Kasih sayang. Kalau enggak gitu kusru kita ini. Kasar. Ilmu harus disertai dengan rahmat dan kasih sayang. Itu yang bisa saya sampaikan. Sampun syuruk toh? Sampun nggih. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Jazakallah khair. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan depan tambahan dikit ya. Bulan depan insya Allah atau pertemuan selanjutnya, nggak mesti bulan depan, harus punya kitabnya. Setuju? Ya. Sampeyan tuku dhewe, aku gak dodolan kitab. Cuma harus kalau ngaji jenengan nggak bawa kitab nggak enak rasanya. Kalau bawa kitab kan enak. Gitu nggih?